Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Handayani dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang strategi utama implementasi dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Strategi dakwah Nahdlatul Ulama adalah dengan pembudayaan nilai-nilai Islam dan juga perangkat lokal sebagai salah satu instrumen dakwahnya. Menurut perspektif warga Nahdliyin, dengan adanya keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak serta-merta menghapuskan nilai-nilai tradisi dan juga budaya yang telah mengakar di masyarakat. Tetapi dengan adanya Islam yang menjadi ajaran dari Rasulullah SAW adalah sebagai pembenah, sebagai pelurusan daripada tradisi dan budaya yang telah mengakar tetapi bertentangan dengan risalah Rasulullah SAW. Maka dari itu, ini menjadi poin penting dan juga menjadi salah satu poin plus dari Nahdlatul Ulama sehingga dakwahnya diminati oleh berbagai kalangan. Artinya, dengan adanya Islam tidak serta-merta menghapus nilai kebudayaan dan tradisi yang telah ada di Indonesia. Selain beberapa hal tersebut, strategi dakwah Nahdlatul Ulama itu ada dalam bagaimana dia menghadapi paham radikalisme. Hal ini menjadi PR sehingga NU itu sangat peka terhadap hal tersebut. Maka dari itu harus adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang ketauhidan yang benar, kemudian bagaimana cara dia bersyariah yang benar. Nah, hal ini tuh menjadi poin-poin yang dijadikan oleh NU itu sebagai salah satu strategi berdakwah. Kemudian bagaimana pendidikan akhlakul karimah, cara bertoleransi. Maka dari itu NU hadir dengan dakwah yang terkesan santai gitu. Nah, ini tuh salah satunya adalah bagaimana paham dia bertoleransi itu harus baik sekali, baik lintas agama, lintas budaya. Nah, itu harus kita pahami tentang toleransinya. Kemudian di Nahdlatul Ulama pun ada tentang bagaimana cara revitalisasi tentang budaya lokal. Jadi kearifan lokal itu benar-benar diingatkan kembali. Kemudian selain daripada itu, strategi pengembangan agama yang konseptual juga menjadi salah satu strategi dakwah dari Nahdlatul Ulama dalam upaya bagaimana menghadapi adanya paham radikalisme beragama. Selain itu ada 3 poin penting juga, diantaranya dalam bidang akidah, dalam bidang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samratul Fuad. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai strategi, implementasi dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Namun yang akan saya bahas di sini mengenai strategi berpikir, implementasi dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh NU pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh model pemikiran dan perilaku atau yang disebut dengan manhaj al-fikr wal asirah, yang bertumpu kepada 4 sikap atau karakter dalam beragama. Yang pertama, tawasud atau yang disebut dengan moderat, merupakan sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Implementasi sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal. Sedangkan dalam konteks akidah bisa dicontohkan pada tidak gampangnya pemberian vonis kafir atau sesat kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tawazun wa al-iktidal
atau yang berarti dengan keseimbangan, merupakan sikap yang terrefleksi dalam tata pergaulan baik dalam ranah politik maupun budaya. Sikap ini bersifat akomodatif atau kritis dengan menggemakan seruan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yaitu tasamuh atau toleran, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, maupun ukhuwah watoniyah. Yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi munkar, sikap memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Keempat dasar sikap kemasyarakatan tersebut sering mengemuka dalam wujud interaksi sosial budaya maupun sosial politik. Dalam interaksi sosial budaya, Nahdlatul Ulama dikenal sangat fleksibel, seperti yang sudah sebelumnya oleh saudara Sophie jelaskan, bahwasanya Nahdlatul Ulama itu terkenal dengan fleksibel dan memiliki daya terima yang tinggi terhadap banyak bentuk budaya lokal, yang menurut sebagian kalangan dianggap dapat mereduksi kemurnian Islam. Namun, budaya lokal yang dimaksud tersebut adalah seperti ziarah kubur kepada para wali, kayak peringatan haul, tahlilan, selamatan, tingkeban, atau penggunaan beduk dan kentangan atau yang lain sebagainya. Sedangkan dalam interaksi sosial politik, Nahdlatul Ulama bersikap kooperatif dan kompromistis terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah, seperti kesediaan untuk menerima nasakomnya Soekarno, asas tunggal Pancasilanya Soeharto, bergabung dengan Masyumi, berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan lain sebagainya. Dengan bersandar pada 4 dasar sikap di atas, maka strategi perjuangan dakwah Nahdlatul Ulama menuju Izz al-Islam wa al-Muslimin adalah lebih pada pembudayaan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sinta Awalia Nugraha akan sedikit menjelaskan mengenai strategi, distribusi, implementasi, dan dakwah Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu sebagai organisasi keagamaan Islam memiliki komitmen kuat terhadap difusi dan transformasi Islam dengan kekhasannya tersendiri. Basis masyarakatnya tradisional menjadi subjek sekaligus objek dalam penyebaran Islam tersebut. Karenanya, paham-paham Islam yang didakwahkan Nahdlatul Ulama berperan dalam mereduksi dan memilih Islam pada lokus-lokus tertentu. Perubahan dan pembukaan ruang pemikiran dalam fikih dan teologi juga baru terasa ada upaya pada masa-masa sekarang. Usaha tersebut juga masih terdapat tekanan kuat dari kalangan elit tua Nahdlatul Ulama yang konservatif dan menyebabkan polarisasi paham keagamaan dalam Nahdlatul Ulama makin dinamis. Nah, perbedaan dalam paham keagamaan inilah mengikuti perkembangan sosial Indonesia dalam masalah politik dan kedudukan wanita misalnya. Dalam umumnya, ulama Nahdlatul Ulama masih memegang pada paham bahwa wanita masih imun untuk menjadi pemimpin. Tetapi pada saat tertentu Nahdlatul Ulama mau dirangkul oleh pemimpin wanita. Hal ini terjadi saat Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden menggantikan Haji Abdurrahman Wahid. Nah, apa saja strategi Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan? Yakni yang pertama lembaga pesantren, yang kedua mendirikan sekolah Islam atau madrasah diniyah, yang selanjutnya lembaga tarekat, yang keempat lembaga pendidikan sekolah Islam, yang kelima universitas, yang keenam membuat jaringan organisasi hingga tingkat cabang dan ranting, yang selanjutnya majalah dan tabloid, yang selanjutnya lembaga penerbitan buku, yang selanjutnya Lepas Dam NU, yang ke-10 lembaga kajian kitab kuning, selanjutnya membuat partai politik, dan selanjutnya LSM, yang terakhir membuat usaha ekonomi dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.